Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Teman Berbuka dimanapun Anda berada, Anda telah bergabung bersama kami di seri Teman Berbuka. Teman Berbuka makin berkah dengan Islam Kafah. Allahu Akbar. Masya Allah. Seperti biasa di Teman Berbuka, pemirsa sekalian akan mendapatkan sajian inspiratif dari para ustazah kita yang penuh ilmu, insya Allah. Dan hari ini kita akan membahas tentang melatih anak dekat dengan Al-Quran. Wah, Masya Allah. Dan untuk itu kita sedang mengundang ustazah kita yang sangat berkapasitas untuk berbicara tentang ini. Yang pertama, beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan Ummu Warabatul Faid, Masya Allah, yang anak-anaknya sedang dilatih juga dengan menjadi hafiz Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau anak-anak? Alhamdulillah sehat. Cuma yang terakhir itu agak panas sedikit. Ujian dalam bulan puasa. Subhanallah ya. Semoga segera dipulihkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah, ini kita mau bicara tentang melatih anak dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, itu kan memang dambaan setiap orang tua ya, menjadikan anak-anaknya hafiz, hafizah, kemudian nanti rewardnya di surga, insya Allah mendapatkan mahkota. Wah, Allahu Akbar. Itu bagaimana untuk pandangan Ustazah atau pandangan Islam sendiri? Oke, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberikan kesempatan dengan teman-teman di sini. Dan semoga aktivitas kita ini selama bulan Ramadan semakin semangat dari tahun sebelumnya. Nah, jadi alhamdulillah untuk tema kali ini sebelumnya itu saya masuk seperti ini. Semua yang ada Al-Qur'annya atau yang dibawa oleh Al-Qur'an itu pasti istimewa. Contohnya, malaikat Jibril itu diberi perantara sebagai penyampai wahyu kepada Rasulullah. Maka Jibril itu sebagai pimpinan malaikat-malaikat lainnya. Nah, Nabi Muhammad itu diberikan Al-Quran, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nah, maka Nabi Muhammad adalah nabi pilihan, nabi terakhir, nabi penutup, ibaratnya dari agama-agama sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang ketiga, akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Ya. Jadi akhlak Al-Quran itu adalah akhlak yang di dalamnya itu tidak ada kecacatan. Gitu. Jadi semua yang menempel padanya Al-Quran itu pasti istimewa. Dari malaikatnya, dari nabinya, gitu ya, dari akhlak Rasulullah. Dan yang kebetulan sekarang itu adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Karena kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di situ. Gitu ya, insya Allah. Jadi memang ini salah satu bulan yang berkahnya itu Masya Allah. Kenapa saya katakan Masya Allah di sini? Karena yang pertama adalah dilipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Terdapat malam Lailatul Qadar yang pahalanya sama dengan 1000 bulan. Nah, jadi sesuatu yang melekat Al-Quran itu pasti istimewa. Terlebih gitu ya. Terlebih adalah seorang anak yang kita biasakan dengan interaksi Al-Quran itu sudah jelas pahala yang Allah berikan. Sebagaimana dalam suatu ayat adalah bonus atau hadiah dari seseorang anak yang memiliki hafalan itu diberikan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dan memberikan bendera, ibaratnya itu bendera keselamatan untuk beberapa orang keluarganya. Ini Masya Allah. Jadi kalau ada keluarga yang sudah ibaratnya itu ditaruh umpamanya di neraka, itu bisa diselamatkan oleh anak itu, gitu kan? Jadi dambaan yang memang saya pastikan itu seorang Muslim itu tidak ada yang tidak mau orang tuanya, gitu kan? Hanya saja mungkin ada yang belum tahu tentang itu, ya mungkin yang tidak memiliki cita-cita itu, tapi semua dan pastinya gitu kan menginginkan anak-anak yang bisa memberikan mahkota. Mahkota itu kan ibaratnya apa ya? Sebagai simbol
yang kalau kita raja ratu gitu ya, simbol orang yang memiliki kedudukan tinggi di yaumil akhir nanti. Yang memberikan kedudukan tinggi itu adalah anaknya dengan simbol mahkota itu. Nah, jadi di sini sebelumnya kenapa kita orang tua menginginkan itu gitu ya? Yang pertama itu adalah betapa besar gitu ya, betapa besar itu ganjaran yang Allah berikan gitu. Yang kedua, nah Al-Qur'an ini itu adalah sebagai pengatur kehidupan gitu. Sebagai ibaratnya penuntun kita ya, sebagai bentuk dari semua amalan-amalan Islam itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tuntunan kita, pedoman kita, arah tujuan kita ke yaumil akhir nanti. Jadi ibaratnya itu map-nya kita lah ibaratnya. Map-nya kita dan ini juga sebagai sebagai modal kita untuk anak kita itu yang nantinya itu endingnya adalah pengamalan, gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini itu bukan hanya sebatas ya dizohirkan saja, gitu ya. Bukan hanya sebatas dizohirkan saja. Yang pertama itu adalah bagaimana Al-Qur'an ini sebagai pedoman kita yang nantinya mengarahkan anak-anak kita, dan mereka itu yang pastinya selain juga sebagai tahfidz, mereka bisa mengambil semua isi Al-Qur'an itu sebagai bentuk pengamalan sehari-hari. Nah, yang terpenting itu kan sebenarnya adalah pengamalan. Nah, jadi kalau untuk apa kita belajar tajwid? Nah, gitu. Apakah untuk memperbanyak bacaan kita sehari-hari atau memang ingin supaya berpahala dari bacaan kita? Kalau kejar-kejar banyak, ya belajar tajwid tidak belajar tajwid juga tidak masalah. Tidak memperbaiki bacaan juga tidak masalah, gitu kan? Nah, jadi mengapa anak-anak harus didekatkan dengan Al-Qur'an? Yang pertama adalah ini adalah sebagai pedoman yang nanti semua isi dalam Al-Qur'an ini mereka amalkan. Nah, yang kedua, selain kita belajar memperbaiki bacaan, kita juga tahfidz, karena kenapa? Ini juga akan menguatkan ruhiyah kita. Akan enak kita menyampaikan kebenaran kalau kita tahu, ayat tentang berbaik kepada orang tua, surah ini, ayat ini, gitu kan? Terus di dalam sholat tahajudnya itu sampai 3 atau 2 juz, Masya Allah gitu kan? Tidak, kalau bagi Indonesia itu kalau umur sekian hafalannya 10 juz, ini luar biasa. Umur 30 10 juz, Masya Allah gitu kan. Tapi kalau di daerah luasan kayak di Gaza, di Palestina, itu kalau umur segini itu hafal 10 juz, hari-hari gini kemana aja gitu kan. Anak 7 tahun itu kalau di Gaza sudah tahfiz gitu. Dan ending dari ini itu adalah pengamalan untuk bisa kita aplikasikan semua yang ada dalam Al-Qur'an ini sehari-hari. Jadi tidak hanya sebagai hafalan saja. Khawatir hanya sebagai tidak endingnya nanti menentukan tinggi juga kita adalah Al-Qur'an. Jadi tidak hanya sebatas dizohirkan. Nah, mungkin seperti itu. Masya Allah, itu memang jadinya saya sendiri ingin jadi ingin melatih anak walaupun belum ada anaknya. Insya Allah. Selama ini kan memang dengarnya cuma kebanggaan saja, tapi poin-poin tadi itu ternyata menambahkan kekuatan kita untuk menyegerakan diri melatih anak dekat dengan Al-Qur'an. Nah, Ustazah, ini kan sudah ada ya tekad seperti itu. Nah, kalau mau mengaplikasikannya ke anak gitu, kalau ke anak nanti biar anak-anaknya senang gitu ya belajar atau dekat dengan Al-Qur'an, itu nanti gimana ya? Kan biasa anak-anak gampang bosan atau bisa jadi ada yang mohon maaf ya trauma gitu, orang tuanya nyuruh dia
mengaji itu dipukul gitu, subhanallah. Itu bagaimana menurut Ustazah? Oke ya, sebelumnya untuk bagaimana membiasakan, sebenarnya itu kita ambil dari apa visi misi kedua orang tuanya dulu. Nah, jadi kalau visinya adalah akhirat, visinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman arah kehidupan, maka segala aktivitas di rumah ataupun di luar rumah itu selalu dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, jadi aktivitas seharian itu bisa kita kaitkan dengan Al-Quran. Yang pertama, untuk anak usia dini atau masih dalam rahim, itu kita sering-sering memperdengarkan bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui kan, kalau perkembangan IQ seorang anak yang masih dalam rahim ataupun dia masa golden age 0 sampai 5 tahun, itu 80% perkembangan otaknya. Nah, jadi ibaratnya ada jika kita sering memperdengarkan, maka ini salah satu cara untuk mengisi file-file otak mereka dengan bacaan Quran. Nah, jadi di usia dini ya kalau dalam perut sebenarnya masih dalam perut sampai dia keluar gitu ya. Itu membiasakan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau tipsnya Ustadz Adi Hidayat itu 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari atau 1 juz 1 bulan. Jadi selama dia umur 30 bulan, berarti 2 tahun lebih, itu dia sudah dengarkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi nanti pada saat dia mau menghafalkannya, maka sudah ada file-file di dalam terisi. Tinggal distimulus dengan zohir atau lisannya dia. Kan enak itu. Kita kenapa begitu mudah menyampaikan sesuatu? Bisa nyambung menyampaikan karena sudah ada sebelumnya isi-isinya, tinggal dibuka klik-klik gitu. Jadi sering-sering memperdengarkan bacaan Al-Quran gitu. Itu yang pertama. Tetapi sebelumnya orang tuanya harus kompak dulu. Jangan sampai gitu kan, hanya salah satu yang punya misi ini, punya visi ini, visi Quran. Cuma suami saja umpama atau hanya istri saja gitu kan. Tidak balance gitu, tidak kompak gitu. Karena di dalam sejarah, beberapa sejarah itu seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Ahmad, seorang Al-Bukhari dan ada beberapa sahabat itu yang ibaratnya itu ilmunya luar biasa lah. Tidak usah kita ini lagi tentang Imam Syafi'i gitulah ya, yang dia kalau melihat itu langsung hafal. Dia kalau mendengar itu langsung hafal gitu. Jadi kalau ke masjid harus tutup dengan kapas telinganya. Kalau enggak semua yang jelek dia dengar gitu kan. Masya Allah gitu kan. Cerdas apa itu Imam Syafi'i itu? Karena kenapa? Karena orang tua yang memiliki visi Quran. Orang tua yang memiliki visi ilmu yang tinggi gitu kan. Nah, jadi ya, meskipun dalam sejarah itu ibunya ini adalah single parent ya, tetapi kalau ada suaminya juga ya, gitu kan. Dan rata-rata kan kalau kita lihat juga teman-teman yang Indonesia itu yang memang anaknya berhasil di dunia Quran itu karena ada kekompakan dari orang tuanya. Artinya suaminya juga punya visi itu, istrinya juga sama punya visi itu. Kalau toh memang ada yang salah satu, biasanya agak lambat dia punya kelihatan sekali. Nah, karena itu bisa menjadi cikal bakal pertengkaran rumah tangga. Saya ngurus ini kok kamu enggak gitu kan. Enggak punya visi misi yang sama. Tapi kalau punya visi misi yang sama, maka insya Allah itu sama dengan sejarahnya para ulama atau para sahabat-sahabat terdahulu. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, memperdengarkan. Yang kedua, menjadikan aktivitas rumah itu dengan aktivitas Quran. Contohnya, ada halqoh yang memang dia membahas Quran, mentadaburi Quran. Nah, jadi kan kalau anak-anak itu hafal sebenarnya gampang saja hafal. Contoh, di surah Al-Humazah, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Nah, jadi di surah Al-Humazah itu kan membicarakan tentang si pengumpat. Nah, kalau sekarang itu kan zamannya zaman-zaman bully. Nah, itu kan dijadikan sesuatu yang candaan, mainan, tapi itu justru merusak mental anak-anak. Nah, tetapi kalau dia mentadaburi surah Al-Humazah, di dalam Al-Quran rupanya ada loh. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghardik. Dia bajunya warna-warni tidak nyambung gitu kan. Niatnya mungkin menegur baik, tapi itu kan jadinya bullying. Karena kenapa? Karena ada sesuatu yang
menjadi menjadi kebiasaan ya. Anak-anak itu tergantung dari tontonan juga. Tontonan-tontonan saya ingat di tahun saya kuliah itu tontonan bullying itu sudah mulai. Gitu kan? Tontonan bullying yang kelompok SMA geng-geng, nanti bully temannya, terus yang dari film-film luar negeri juga begitu gitu kan. Padahal kalau kita berpatokan di surah Al-Humazah, maka anak-anak berpikir, oh rupanya Allah celakalah gitu kan. Celakalah orang yang mengumpat. Nah gitu, celakalah orang yang menghardik. Nah, sama dengan di surat Al-Asr, gitu kan? Wal asr, itu demi masa. Nah, gitu. Di sini artinya bahwa Islam itu menghargai waktu. Allah menyumpahi bahwa waktu itu jika engkau sudah lewati, maka dia tidak akan balik lagi. Engkau akan menghadapi waktu sebelumnya, maka rugilah jika engkau lalai terhadap waktu itu. Nah, kalau anak-anak yang kita ajari sholat, terus dia memakai mentadaburi surah Al-Asr ini, maka dia akan berpikir, di dalam Al-Quran tidak boleh dan main-main dengan waktu. Tidak boleh memperbanyak hal-hal yang mubah. Yang sebaiknya dilakukan adalah hal yang sunnah dengan yang wajib. Mubah boleh, tapi sekali-sekali. Main HP boleh, pakai waktu. Gitu kan. Jadi mengkondisikan anak-anak di rumah itu dengan segala aktivitasnya itu adalah aktivitas Quran. Oh sekarang kan sudah waktunya sholat. Ada itu di surat Al-Asr. Jadi selain kita bikin perhalakohan yang rutin, karena halko itu juga akan beda dengan yang kita menyampaikan di luar dari halko. Contoh ngobrol nih menjelang tidur, itu juga bagus. Tapi barokah juga di dalam halko itu juga beda. Dan kalau ada ibarat situasi-situasi yang berbeda tidak membuat anak bosan, itu kan yang harus dimiliki oleh orang tua untuk kreativitas dalam mendesain rumahnya dengan dunia ilmu. Bagaimanapun bentuknya, kayak mungkin pada subuh halko, menjelang tidur dia kesannya baca dongeng, tapi pemahaman Islam masuk di situ, pemahaman Quran masuk di situ, gitu kan? Nah, jadi tadi marah sama Umi, gitu kan? Tadi jengkel sama temannya di sekolah. Di dalam surah ada tuh ayat ini menjelaskan tentang seburuk apapun orang tua kita, gitu syirik sekalipun, itu kita tetap harus birrul walidain. Tetap harus berbaik dengan orang tua. Syirik sekalipun orang tua. Apalagi orang tua mengajarkan kebaikan, ya harusnya tetap sopan, jangan malah mau suruh sholat gitu kan. Nah, jadi kalau suasana itu selalu hadir gitu. Keluar rumah juga seperti itu gitu. Kita bawa desain Quran keluar. Contoh, kita keluar, Masya Allah, matahari ini panas sekali. Matahari itu ciptaan Allah ya. Masya Allah, selain panas rupanya ada juga dingin ya. Ya kasih lagi ayatnya. Makanya peran orang tua juga di sini harus ingin jadi anaknya hafiz Quran, ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, yang lebih dulu itu adalah sebenarnya orang tuanya. Iya kan? Kalau tidak orang tuanya oke, tetapi masuk di poin ketiga gitu kan, yang pertama mendengarkan, yang kedua mensuasanakan rumah dengan Quran, dengan segala aktivitas rumah kita suasanakan dengan Quran. Yang ketiga, orang tua itu harus mencarikan guru. Nah, tadi kan kalau mau anaknya hafiz Quran atau anaknya selalu dengan dunia Quran, maka orang tuanya harus lebih dulu. Nah, kalau memang orang tuanya kurang ilmu di situ, maka dia harus mencarikan guru anaknya, gitu. Tetapi tidak boleh berlepas, kasih guru selesai. Di rumah tidak sinkron lagi, gitu kan? Anaknya tahfiz setengah jam, pas di rumah dikasih tontonan sampai 5 jam. Ya enggak sinkron kan? Nah, maka setelah mencarikan guru, maka harus mengkondisikan di rumah juga dengan suasana Al-Quran. Ya, orang tuanya juga sering-sering mengaji, orang tuanya juga masuk di liko-liko Qurani gitu kan, di halqa-halqa Quran, di halqa-halqa tahfiz. Nah, itu salah satu pendukung karena anak itu yang lebih dulu itu adalah dilihat. Melihat. Setelah itu baru mendengar. Nah, gitu kan? Nah, jadi sudah 3 poin. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita itu sebagai orang tua selain tadi mencarikan guru ya. Kalau mencarikan guru kan contohnya juga sama seperti Imam Syafi'i. Ada juga para sahabat itu yang namanya saya lupa gitu kan. Dia diberikan harta oleh suaminya itu sekitar 3 miliar pada waktu itu kalau mau dirupiahkan. Ya, dinarnya itu enggak tahu, saya lupa dinarnya berapa. Dikasih tinggal selama 3 tahun itu puluhan miliar selama 3 tahun.
Jadi suaminya kayak pergi dakwah ke luar negeri gitu kan, keluar gitu di Syam pada waktu itu kisahnya para sahabat itu dibilang ini untuk kamu dan anakmu. Untuk kamu dan anakmu. Maka pergilah suaminya, terus 3 tahun berikutnya suaminya pulang, rumahnya maksudnya dia bayangan rumahnya ini akan bagus karena punya uang 30 miliar tadi gitu. Ternyata rumahnya yang tadinya bagus itu sudah reot, peot karena sudah lama dikasih tinggal ya. Ternyata ibunya ini fokus semua uang yang dikasih tinggal suaminya itu fokus untuk biaya keilmuannya anaknya. Nah, maka pada saat suaminya marah-marah pulang, saya sudah kasih gini, kenapa gini-gini gitu kan. Pas dia stres meninggalkan istrinya, dia ke masjid. Pas di masjid dia dengar ada seorang ulama yang berceramah. Dia pulang, Masya Allah, luar biasa ulama itu. Siapa itu gitu kan? Aduh, saya mulai terharu Iya. gitu. Ternyata dia bilang, ini si ini bin ini. Apa benar? Iya. Kamu tidak tahu dia tuh sangat tersohor di wilayah Syam ini gitu kan. Dia pulang gerusuk. Apakah benar gitu? Apakah benar dia yang tadi itu adalah anakku gitu kan? Si anak ini belum ketemu sama bapaknya. Nah, itu. Pas pulang dia ceritakan bahwa ini adalah anakmu, semua uang yang engkau berikan itulah saya pakai biaya keilmuannya anakmu. Jadi memang apa para sahabat itu jika punya harta memang hanya untuk Islam dan hanya untuk ilmu. Jadi tidak mendahulukan rumah yang mewah, tidak mendahulukan materi-materi yang lain, tetapi ilmu. Meskipun mereka miskin ria karena ilmu. Nah, jadi harusnya kita orang tua punya visi itu ya, visi akhirat, visi keilmuan yang tinggi karena tujuan akhir kita itu adalah yaumil akhir itu. Sehingga mempersiapkan mereka itu juga dengan penuh perjuangan. Jadi kalau perjuangannya juga setengah-setengah, ya hasilnya juga setengah-setengah. Jadi seperti itu. Masya Allah. Itu membuat semangat sekali ya Om ya. Kalau untuk para ibu di rumah juga mungkin untuk memulai itu jadi lebih berapi-api. Ya. Nah, cuma ini masalahnya biasa memulai kan gampang ya. Ya, betul. Istiqomahnya ini. Oke. Gimana caranya? Coba. Saya ingat kalau dikatakan istiqomah itu ya memang sama dengan seperti begini. Menghafal itu kalau bagi anak saya yang kedua itu satu ayat itu hanya sekitar 1 atau 2 menit. Bagi anak saya yang pertama itu 10 sampai 20 menit satu ayat. Dengan 2 orang yang berbeda. Tetapi yang lebih menantang lagi itu adalah memurojaahnya. Memurojaah itu artinya mengulang. Nah, sama dengan ini. Kita sudah punya nih dengan aktivitas Quran. Kita sudah punya visi yang sama nih dengan pasangan. Segala aktivitas ini disediakan. Mulai dari bacaan bukunya, mulai dari gurunya, mulai dari tontonan-tontonan Quraninya, gitu kan? Atau aktivitas-aktivitas di dapur yang bernuansa Qurani. Nah, contohnya kalau di dapur bernuansa Qurani itu bahwa ini bawang Umi, ya ini bawang ciptaan Allah. Nah, ini bawang tidak bisa dibuat oleh manusia. Tapi kalau kompurnya Umi untuk memasak ikan ini siapa yang buat? Nah, itu kan kalau anak usia dini itu kan enak sekali tuh sambil ngobrol sambil masak gitu kan. Meskipun bakalan lama tidak mau selesai masakan ini gitu kan. Tetapi di situ bisa kita masukkan Qur'annya. Dalam surah ini bahwa Adam itu mengenal semua benda itu dari malaikat Jibril. Nah, itu kan jadi perbincangan keseharian itu perbincangan Quran. Nah, jadi kan seperti begini. Kepala kita ini atau software ibaratnya gitu ya. File apa yang kita isi? Kalau dia file baik kebanyakan, maka akan sedikit file jeleknya. File keburukannya. Nah, gitu kan. Tapi kalau file keburukan yang sering kita isi, yang banyak kita isi, maka kan tempat penyimpanan yang yang baiknya kan tinggal sedikit. Namanya buruk banyak ya kan tinggal sedikit, tinggal sekian persen gitu kan biasanya. Nah, jadi tergantung orang tuanya mau dia isi dengan aktivitas yang baik kebanyakan atau aktivitas buruk yang kebanyakan gitu. Nah, jadi untuk mau mengistiqomahkan ini, yang pertama, yang saya juga ibaratnya itu jatuh bangun juga dengan suasana Qur'ani di rumah itu, orang tua itu jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa cukup gitu ya. Orang tua itu harus ibaratnya itu
Yang pertama adalah melakukan semuanya atas dasar taat kepada Allah, gitu ya. Mau nanti anaknya kita balik memberikan kita doa, atau mau anaknya kita balik sayang kita atau tidak, itu urusan nanti. Tapi kita melakukan aktivitas Qur'ani ini semata-mata lillahi ta'ala. Semata-mata bahwa saya adalah hambamu, saya ingin taat kepadamu dengan mendekatkan anakku atau segala aktivitas sehari-hariku itu dengan Quran. Mau aktivitas dakwah, mau aktivitas apapun itu harus selalu dengan Quran, gitu kan? Karena kan kita juga dakwah itu membawa Quran sebenarnya, gitu kan? Meskipun bukan secara physically Qurannya, gitu ya. Nah, jadi orang tua itu orang tua itu selalu mengupgrade ilmu Islam tentunya, ya. Nanti lebih spesifik ke ilmu Qur'ani, gitu ya. Apakah memperbaiki bacaan Quran, atau apakah ikut tadabbur Quran di tempat-tempat tarbiyah lain, gitu ya. Ibaratnya terus mengupgrade ilmu, lebih ilmu Islam. Terus yang kedua itu adalah mendoakannya. Nah, saya ingin mengutip di sini di surah Al-Imran ayat 53 itu sampai ayat 35 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, di ayat ini dijelaskan Ibunda Maryam. Nah, kalau kita ketahui Ibunda Maryam itu ibunya bernama Hana, ayahnya bernama Imron. Nah, jadi Imron beristrikan Hana, Hana melahirkan Maryam. Seperti yang kita ketahui ya, Maryam bunda suci, yang gitu, bunda yang disucikan atau perempuan yang disucikan oleh Allah, yang dititipkan Isa di rahimnya. Nah, itu sebelum hamil itu sudah bernazar di dalam surah ini. Bahwa saya bernazar jika nanti ada anakku, gitu ya, maka saya akan menazarkannya untuk taat kepada Allah. Nah, gitu. Nah, cuma kan kalau dulu gitu kan, laki-laki dengan perempuan itu kan kedudukan laki-laki itu bisa memimpin, atau berkuasa, bukan dulu ya. Memang dalam Islam seperti itu, gitu ya. Nah, jadi yang terlahir ternyata perempuan. Dan tahukah siapa gurunya Maryam? Ustazah tahu kira-kira siapa gurunya Maryam? Tahu, Ustazah. Dia adalah seorang nabi, dan rupanya guru Maryam yang dicarikan oleh Imron ini adalah Nabi siapa namanya ya? Ini namanya Nabi Zakaria. Nah, jadi gurunya Zakaria. Sampai Zakaria itu terharu pada waktu itu, gitu kan. Guru ini nabi, siapa sih yang tidak mau berguru sama nabi, gitu kan. Bukan guru kaleng-kaleng, gitu kan. Zakaria bilang, Masya Allah, dari mana makanan di mihrabmu? Jadi mihrab itu tempat Maryam beribadah, gitu kan. Ini makanan langsung dari Allah diberikan kepada saya. Sehingga pada waktu itu Zakaria termotivasi. Ya Allah, berikan saya anak seperti Maryam. Berikan saya anak yang memang lahir itu untuk taat, gitu. Dikasih keluar oleh ibunya itu untuk taat. Gitu. Sama dengan doanya Imron tadi, yang berdoa ini Hana, mamanya, ibunya, gitu kan, bahwa jika nanti saya hamil, maka anakku ini saya persembahkan untuk taat kepada Allah. Jadi sudah harus planning jauh-jauh hari. Jadi bukan hanya lahirkan, susui, selesai. Tapi harus jelas visi akhiratnya. Harus jelas visi Islamnya. Nah, jadi maka lahirlah Yahya. Nah, Masya Allah gitu ya. Jadi tidak terlepas dari doa. Nah, jadi jangan jangan terlepas dari doa kita untuk anak kita. Segala aktivitas anak kita itu adalah aktivitas Al-Qur'an, gitu ya. Jadi itu untuk mengistiqomahkan tadi, orang tua itu harus optimal. Karena yang mengkondisikan mereka bukan orang lain, meskipun mereka akan berguru nantinya, gitu kan. Nah, yang mengkondisikan mereka berguru kan juga orang tua. Nah, gitu. Jadi mengkondisikan orang tua yang terus mengupgrade ilmu. Terus yang kedua tadi adalah jangan pernah lepas dari doa. Nah, selain doa itu kan sinkron dari yang pertama, usaha kita yang
yang luar biasa juga, karena jika kita memiliki cita-cita yang besar, maka usaha juga harus besar. Jika cita-cita kita juga kecil, maka usaha kita juga pastinya kecil. Masya Allah. Seperti itu. Ya ini diskusi ini enggak diskusi sih, tausiah ya. Saya kan enggak ngomong banyak, itu bertabur keharuan sebenarnya. Terharu. Nah, ini kita terbatas oleh waktu, tapi satu lagi deh pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat. Itu kan tadi dari rumah. Nah, kalau anak-anak keluar rumah itu biasanya dapat pengaruh-pengaruh buruk gitu. Nah, gimana itu? Mungkin bisa dijawab singkat sebelum kita mengakhiri ini. Sebenarnya dalam kondisi sekarang ya, sebagaimana yang dalam satu hadis Rasulullah gitu, umatku yang saya rindu itu adalah umat yang akhirul zaman, yang mereka tetap menyebarkan kebaikan, menegakkan agama Allah meskipun tanpa aku. Dan itu terberat Pak, dan itu terberatnya bagi umat Rasulullah. Tapi bonusnya juga harus luar biasa ya. Bonusnya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah, insya Allah, gitu ya. Jadi memang berat karena kita tidak ada Rasulullah. Yang kedua adalah zaman jahiliyah, zaman yang memang benar jadi salah, salah jadi benar gitu ya. Kita yang berdakwah baik-baik itu dikatakan nggak usah berislam seperti itu. Terus maksiat dikatakan sesuatu yang biasa. Nah, ini kan terberat sebenarnya gitu ya. Jadi anak kita meskipun sudah safe di rumah, sudah safe keseharian dengan kita, tapi kalau di luar itu subhanallah. Kenapa saya katakan subhanallah? Mereka akan bertemu dengan lingkungan yang bertolak belakang dengan keseharian mereka, gitu ya. Mereka akan bertemu dengan pertemanan yang akan bertolak belakang dengan mereka. Cuma kan kita juga tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa mengungkung anak kita hanya di rumah. Oh jangan sekolah, nanti kau dapat teman ini. Jangan ikuti itu, nanti engkau gini gitu kan. Karena memang mereka harus bersosialisasi untuk menyebarkan kebaikan yang mereka dapat di rumah. Mereka harus keluar untuk menegakkan agama Islam yang sudah mereka dapat dari orang tuanya, yang itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu harus disampaikan mau tidak mau zamannya gimana, mau dekat kiamat sekalipun, itu harus mereka keluar untuk menyampaikan. Karena itu tadi kan kita punya niat bahwa kita melahirkan mereka itu untuk taat kepada Allah. Kita melahirkan mereka itu kita nazarkan untuk bisa mengagungkan agama Allah. Nah, maka tantangannya sebenarnya selain kita sebagai, jadi perisai terakhir itu kan sebenarnya tinggal keluarga ya. Benteng untuk anak-anak kita atau diri kita itu kan tinggal keluarga sebenarnya. Nah, maka dari itu benteng yang kita dambakan sekarang itu adalah, perisai yang kita dambakan sekarang itu adalah negara itu sendiri. Yang harus berperan juga mengkondisikan lingkungan masyarakatnya itu dengan lingkungan Qur'ani atau lingkungan Islam secara umum. Nah, kenapa anak-anak sekarang, anak-anak TikToker, anak-anak yang cepat dengan menghafal dengan lagu-lagu dangdut, begitu susah mereka itu belajar Quran masuknya gitu kan, dijelaskan tentang sirah juga baru dengar gitu kan. Bagus kalau ada tempat yang menceritakan sirah gitu kan. Itu karena kenapa? Karena keseharian yang mereka dapat itu lebih banyak yang memang di luar dari Islam. Gitu kan? Coba TikTokan itu penuh dengan situs Islam, gitu kan? Sosmed itu penuh dengan Islam dan negara itu mengkat sesuatu yang di luar dari Islam. Maka kondisinya juga akan seperti itu. Gitu kan? Zaman sekarang susah, maka harus ada peran negara. Maka dari itu misi kita sebagai orang tua yang mau berkumpul kembali di jannah bersama keluarga, berkumpul di jannah bersama Rasulullah dan para sahabat dan para ulama, maka aktivitas kenabian itu kita bawa, kita sebarluaskan gitu ya, tidak hanya ke anak-anak tetapi juga kepada masyarakat, dan yang terpenting adalah kita mengembalikan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ini adalah ilmu yang sangat sayang ya kalau dilewatkan. Jazakillah khairan Ustazah, terima kasih sudah berbagi ini. Kita jadi terinspirasi benar-benar ya. Ini momentum kebersamaan menuju Islam Kafa nih kalau bergabung dengan teman berbuka. Amin, insya Allah. Baik, pemirsa teman berbuka sekalian, itulah tadi penyampaian dari Ustazah yang sangat luar biasa yang harus kita ambil ya, insya Allah. Nantikan episode berikutnya yang tidak kalah inspiratif ya, insya Allah seperti ini kerennya. Dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.